Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang fungsi mentor karir. Nah, di sini tuh ada dua. Yang pertama ada psikososial dan yang kedua ada vokasional. Nah, psikososial atau dukungan personal berfungsi sebagai model peran, memotivasi, konseling, dan hubungan pertemanan. Yang kedua ada vokasional atau yang terkait dengan karir berfungsi sebagai pelatihan, konsultasi, sponsor, praktek langsung, serta perlindungan. Nah, secara umum dari dua fungsi yang di atas paling dibutuhkan adalah psikososial. Yang selanjutnya ada peran mentor karir. Nah, peran mentor karir ini ada 7. Kemudian yang pertama ada penasehat atau advisor. Nah, penasehat ini sebagai seorang penasehat harus dapat mendukung dan memberikan masukan yang baik, paham terhadap kemampuan mitra mentor, serta membantu dalam meningkatkan kepercayaan dirinya. Yang kedua ada pelatih atau coach. Sebagai seorang pelatih, mentor membuat peraturan dan instruksi yang mendukung proses mentoring, melihat hasil dan menerima masukan untuk dianalisa dan dikembangkan kembali. Yang ketiga ada konselor. Nah, sebagai seorang konselor dituntut mendukung secara psikologis, menjadi pendengar yang baik, dan paham menyampaikan pesan-pesan mentoring kepada mitra mentoring. Yang keempat ada pendamping atau penyedia jejaring kerja. Nah, selama pendamping jejaring kerja, mentor turut mendampingi agar mendapatkan pengetahuan atau materi baru dari pihak lain, serta memperkenalkan pada kebiasaan-kebiasaan baru yang harus dipenuhi. Yang kelima ada model peran. Nah, sebagai seorang model peran, mentor dapat dijadikan contoh baik yang memiliki keterampilan dan kualitas yang baik. Yang keenam ada wali atau sponsor. Nah, bertindak seperti layaknya seorang wali murid, pementor yang memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dalam melaksanakan mentoring. Yang ketujuh ada guru atau teacher. Nah, sebagai seorang guru, pementor berbagi ilmu pengetahuan, memberikan kesempatan untuk belajar, fokus kepada kebutuhan individual. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Eza Wahyudini dari kelompok 12 akan menyampaikan tentang jenis-jenis mentoring. Yang pertama itu ada proses pembelajaran yang sifatnya itu tradisional. Nah, model yang bersifat tradisional ini lebih berfokus pada sosialisasi budayanya. Dan pada model ini fokusnya hanyalah pada kecocokan individual untuk mencari pementor yang terbaik. Caranya bagaimana? Caranya dengan menghadirkan pementor yang terlatih dalam satu grup yang selanjutnya membangun sebuah hubungan yang baik antara mentor dan mitranya. Selanjutnya, model alternatif jejaring kerja, networking model. Nah, pada model jejaring kerja ini dirasakan adanya rasa kesederajatan di antara para partisipannya. Adapun kegiatan mentoring dapat dilakukan dengan menggabungkan kedua model di atas tadi. Caranya dengan mengambil masing-masing keuntungan atau sisi positifnya dan mengurangi dampak negatifnya. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya tentang studi kasus. Hadirnya profesi jasa cukur di Garut pada tahun 1920-an oleh ID. Saat itu, usaha jasa cukur ID hanya berlaku untuk orang Belanda yang berkependudukan di sekitar Garut. Nah, seiring bertambahnya tahun, jasa cukur ID tidak lagi terbatas untuk orang Belanda saja, melainkan meluas untuk tetangga dan lingkungan yang ada di sekitar rumah ID. Hal itu mendorong ID dan keluarganya itu untuk mengajarkan keahlian mencukurnya itu kepada kerabat lainnya seperti tetangga dan keluarga. Nah, dengan proses tersebut, keahlian cukur ID itu menyebar dari satu orang ke orang lainnya. Selanjutnya, mengenai gambaran objek berikutnya, naik ke belakang lagi, slide sebelumnya. Punten. Nah, gambaran objek berikutnya adalah tokoh Ada Suhadana. Ayah Abah Ada ini bernama Bapak Uca, yang telah menjadi tukang cukur sejak zaman Jepang dan Belanda pada tahun 1942 sampai 1957. Nah, seperti halnya studi kasus yang pertama, profesi itu kemudian diturunkan kepada anak cucunya dan keturunan keluarga besarnya. Nah, keahlian mencukur tadi didapatkan melalui transfer of knowledge baik dari orang tua, saudara, maupun tetangga. Jadi, berkembangnya profesi tukang cukur pada masa itu karena adanya penyebaran pengetahuan atau skill dari ya turun-temurun gitu. Next slide. Nah, dengan pesatnya proyek pembangunan pada tahun 1950-an mendorong perkembangan profesi tukang cukur. Nah, pada para pemuda pergi ke kota untuk mengadu nasib sebagai tukang cukur.
Nah, permulaan karir cukur rambut tersebut merupakan turun-temurun dari kawasan kampung sebagai identitas tradisinya, lalu berkembang ke kawasan bisnis keluar kota. Artinya proses bimbingan karir yang dapat mendorong personalitas tukang cukur adalah adanya faktor internal dan eksternal. Secara internalnya itu karena menguatnya minat karir pada sektor cukur rambut yang dipicu dari sumber daya alam setempatnya yang turun-temurun tadi, dan secara eksternal itu terdapat sambutan baik yang berdampak pada kehidupan ekonomi warga setempat. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, kita lanjut dulu kepada kuis ya. Kita masih leluasa waktu ini. Kuis pertama ini kita ajukan kepada Kakak Leni. Hadir kali ini? Mau suara anak? Hadir. Baik, pertanyaannya ini. Apa nih ya topik kuliah pagi hari ini? Bentar Pak, putus-putus, kenapa? Ya, topik kuliah Kak. Judul kuliah kita. Alur Judul kuliah. studi cukur rambut. Diulang Kak, diulang lebih jelas. Alur mentor karir komunitas studi kasur cukur rambut etnis Asgar. Baik, mantap ya. Terima kasih Kak. Lanjut. Kita pindah kepada Kakak Dini Nur Hasanah. Ya, Pak. Alhamdulillah nih. Sedang di mana ini? Di rumah, Pak. Di mana rumahnya? Di Soreang. Alhamdulillah. Kalau di Soreang itu kan orang pahamnya kan apa itu bikin baju untuk bayi kan, bikin sablon untuk baju pantai misalnya kan, bikin apa-apa itu. Yang pertanyaannya begini, apakah dari pengusaha yang ada di sekitar Soreang itu, mereka rata-rata pengusaha pemula atau pengusaha daripada turun-temurun? Ya enggak? Iya, paham, Pak. Sebenarnya kalau misalkan di Bunisari sendiri kan banyak konveksi ya, Pak. Ya. Dan beberapa ada yang turun-temurun karena keluarganya berawal dari pembisnis konveksi, terus anaknya termotivasi, dan ada yang memulai bisnis baru, ada yang diturunkan dari keluarga gitu, Pak. Baik. Kita tanya lagi nih, ya. Ini bagi yang pemula, ya. Apakah dia orang sana asli atau ya, dia pendatang dari daerah lain? Oh iya, Pak. Kalau untuk pemula biasanya banyak yang ini, Pak, dari sini, karena kan kalau Bunisari itu meskipun luas tapi kebanyakannya emang orang-orang sini lagi, orang-orang sini aja gitu, Pak. Paling pemula itu karena awalnya jadi pekerja di konveksi itu terus memulai bisnis baru sendiri gitu. Oke. Baik, clear ya. Baik, terima kasih Kak Dini. Iya, Pak, sama-sama. Berikutnya kita panggilkan kepada Kakak Padila Mulia Nurmala. Ya, Pak. Sedang di mana nih Kak Padila? Di rumah, Pak. Di sebelah mana rumahnya? Di Majalengka. Oh iya. Kan Majalengka itu ada terkenal genting Palentong. Pernah dengar itu? Gimana, Pak? Genting Apa? Palentong. Genting Palentong. Kurang tahu, Pak. Nggak pernah dengar. Pernah dengar dari Majalengka itu ada orang bikin genting? Genting tanah itu dari Majalengka, itu pernah dengar kan? Iya. Tahu, Pak. Majalengkanya? Iya, Pak, ada. Di sebelah mana itu Majalengkanya yang bikin genting itu? Di Kertajati gitu. Kalau nggak salah. Berapa jauh ke kecamatan itu, Kertajati? Lumayan jauh, Pak. Oh iya, oke. Nggak apa-apa jauh ini Pak ya. Bolehlah, ini nggak ikut ya. Kalau di Kak Fadila sendiri, orang itu usaha apa biasanya? Yang itu dilakukan oleh banyak orang? Kalau di saya biasanya sekarang itu lagi musim peternak itu ayam. Oh, ayam potong atau ayam apa? Ayam petelur? Iya, ayam bertelur. Itu apakah termasuk bisnis baru-baru ini atau sudah lama gitu dari sana?
Udah lama sih, biasanya itu juga termasuk turun-temurun gitu dari keluarga. Benar-benar ya, memang di Bandung nih kan majalah cekek itu banyak yang dikirim dari sana ya, benar-benar dari Majalengka ya. Iya. Baik, dalam konteks mentor ya, ini kan turun-temurun gitu ya. Kenapa nih orang tuh milih karir itu? Meneruskan orang tua ya, gitu ya. Bukan pilih yang baru. Misalnya, ini orang kan di daerah di sana kan petelur, atau lah saya mau bisnis nyukur rambut aja, gitu, belajar ke orang Garut misalnya. Atau belajar ke orang Soreang, saya mau bikin apa itu, menjahit aja, konveksi aja gitu. Kenapa kira-kira itu orang pilihnya meneruskan ayam gitu di sana? Ya mungkin karena modal juga ya Pak. Jadi kan kalau misalkan nerusin itu modalnya nggak terlalu besar. Terus juga pengetahuan darinya kan kalau turun menurun udah kita tahu gitu cara-caranya gimana aja gitu. Oke, clear ini ya, clear. Baik, makasih Kak Fadila. Ya Pak. Nah, berikutnya kita pindah kepada Kakak Fatimah Zahra Aulia. Iya Pak, hadir Pak. Orang mana yang sebelumnya? Orang Tangerang Selatan Pak. Baik. Ini kan setahu saya itu pertumbuhan industri di Tangerang itu luar biasa pesat gitu ya. Ada juga yang orang itu bisa bongkar gunung ya, lalu batu-batunya diset ulang menjadi kerajinan super mahal dijual ke negara orang, dari Korea sampai ke Jepang gitu ya. Nah, orang sana itu banyak yang kaya mendadak gitu, di luar dugaannya sendiri. Gitu. Nah, ada juga banyak industri lampu kan, banyak juga industri LED dan macam-macam lah dari sana kan, termasuk industri logam gitu ya, yang mendekati yang punya perusahaan negara itu BUMN itu. Nah, ini yang dekat nih dengan Kak Fatimah Zahra apa saja? Apa aja yang dekat industrinya sana? Gimana Pak? Boleh tolong diulang? Nah, industri yang dekat ke tempat tinggal apa itu? Daerahnya atau jenis karir komunitasnya gitu? Nah, itu apa itu? Yang komunitas itu? Paling emang ada sih kerajinan tangan berbahan batu alam gitu di daerah Serpong, tapi nggak terlalu dekat, cuman emang masih daerah Tangerang Selatan. Batu alam maksudnya batu alam untuk dinding, atau batu alam batu ali gitu ya? Batu alam apa ini? Batu alamnya tuh kayak yang apa ya? Batu-batuan yang misalnya kayak warna merah gitu. Saya kurang tahu sih batu apa itu namanya. Ya. Warna biru kayak gitu. Nah, batu untuk dinding gitu ya, dinding rumah dia. Iya, bisa jadi kayak gitu. Nah, itu kan satu gunung batunya ya. Jadi jumlah yang sangat besar gitu. Nah, saya pernah datang ke India itu, ada gunung gede, gunung seluruhnya itu bahan untuk bikin marmer gitu. Satu kabupaten orang usahanya bikin marmer. Iya, dari batu alam itu, Pak. Mohon maaf nih, ada ini. Baik, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Jadi potensi-potensi alam itu akan menjadi inspirasi karir begitu ya, yang dilakukan secara secara bersamaan di dalam satu kawasan. Nah, termasuk ini di Tangerang Selatan tadi ada mengolah batu alam gitu ya, dan itu nilai ekonominya luar biasa gitu. Saya juga pernah ke Jepang itu, ternyata mesin daripada penggerak piston itu, tabung piston mesin mobil-mobil mahal itu, mobil Toyota, Daihatsu gitu ya, Honda itu di Jepang, ternyata terbuat dari tanah gitu. Nah, dan tanah yang bisa dibikin untuk tabung dari piston itu, katanya itu hanya ada di Jepang, tidak ada tanah di tempat lain gitu ya. Kalau tidak dibuat dari tanah dengan panas yang tinggi itu pecah gitu ya. Tapi dengan tanah yang ada di Jepang itu mereka bisa kuat. Jadi kemajuan satu kawasan itu banyak yang kemudian saling bertopang dengan alam dan dikerjakan secara bersama-sama dalam satu kawasan. Baik, terima kasih Kak Panja. Selanjutnya kita pindah kepada Kakak Hanif Praditya Pajari. Iya Pak. Dia orang mana nih? Orang Bogor Pak. Di mana Bogornya? Di Asmin Pak, Bogor Kota. Bogor Kotanya. Dekat sana itu? Jauh Pak ke arah istana mah. Saya masih. Nah, kotanya kemana nih, ke stasiun? Ya, lebih dekat stasiun. Nah, ke Tugu Kujang. Ya, dekat Tugu Kujang Pak. Nah, kan ini di sekitar sana kan banyak pala itu. Pala. Iya Pak. Tahu pala? Iya Pak, tahu. Nah, tahu pala putih, pala hijau? Kalau jenis palanya mungkin kurang tahu Pak saya Pak. Oh, orang mana itu ya? Orang Bogor ah. Nah. Atau di sekitar ini Kak Hanif ada apa aja orang biasa lakukan tuh untuk usaha? Kalau misalnya di sekitar saya tuh biasanya lebih memproduksi sayuran Pak, seperti
wortel, kadang buah juga ada alpukat, ada lettuce juga itu Ya. untuk dikirim ke daerah-daerah seperti Cirebon, Kuningan yang Jauh, kadang-kadang tidak bisa ditanam di tempatnya. Hmm. Tapi lebih banyak bekerja di daerah Jakarta pada daerah metropolitan, jadi karyawan di sana. Baik. Baik. Nah, informatif ini penting ya bagi kita bahwa karir itu sebenarnya tidak jauh-jauh gitu ya, ada di sekitar kita. Ada orang mengatakan kalau ingin sembuh ya minumlah obat. Nah, namanya obatnya itu minyak zaitun, ada namanya obatnya itu obat sauda gitu. Ada apa itu? Obatnya itu adalah buah tin misalnya, ya kan? Orang Sunda, orang Bandung makan obat itu juga boleh ya, boleh saja. Tapi apakah yang benar itu namanya atau kandungannya gitu ya? Itu yang harus jelas itu. Namanya atau kandungannya. Ternyata orang yang belajar kimia, orang yang belajar ilmu nutrisi itu bukan nama buah-buahannya, tapi yang penting ini kandungannya ada apa di sana. Dan ternyata itu apa yang ada pada buah tin itu juga ada pada buah pisang, itu yang murah di kita. Ada juga pada buah anggur, ada juga pada buah apel, berupa nutrisi apa itu vitamin dan mineral itu. Nah, baik. Jadi maksud kita bahwa untuk berkarir itu orang boleh menukik begitu ya apa yang ada di kawasan dia, ya kan? Nah, di kawasan dia itulah orang itu melakukan sesuatu, boleh jadi fokus itu saja, atau boleh juga dia punya dua kegiatan. Misalnya kegiatan utamanya menjadi dai, tapi ada kegiatan sampingan penghasilannya misalnya 10 juta lah per hari. Dari apa itu? Jual batu alam misalnya gitu ya, ke Korea sana gitu. Kan itu boleh saja begitu kan. Satu itu sebagai kegiatan sosial, satu kegiatan menghasilkan sebagai bisnis. Baik, terima kasih Kak Hanif. Kita ini masih banyak waktu nih, jadi kita akan elaborasi nih teman-teman kita agar kita membuka suatu wacana berpikir kita tentang karir ini. Baik, berikutnya kita panggil kepada Kakak Hilwah Maulidiah. Iya Pak, hadir. Nah, alhamdulillah. Ini orang mana? Orang Tangerang Pak. Tangerang mana ini? Kota? Tangerang Kota. Nah. Kalau Tangerang Kota ini saya lihat sekarang ini banyak sekali perumahan ya. Iya Pak, perumahan pabrik sih. Oh, pabrik. Jadi perumahan itu untuk orang pabrik atau orang sana sebetulnya? Pembelinya. Kurang tahu juga sih Pak. Tapi iya di sekitarnya banyak perumahan sih benar. Kan itu pertumbuhan perumahan di Tangerang itu, saya punya saudara di sana itu. Orang beli hari ini misalnya 200 juta, dalam tempo 4 tahun ini bisa 600 juta. Jadi untungnya 50% sebulan, setahun ya. Satu bulan itu hampir berapa? Sedemikian besar. Padahal kalau orang pinjam bunga bank itu kan hanya 10% per tahun. Jadi kalau dia pakai dana bank saja sudah punya keuntungan 40% per tahun. Jadi dalam tempo berapa? Dalam tempo 2 tahun setengah saja sudah lunas itu hutangnya. Jadi keuntungan 40% itu. Jadi bisnis perumahan di kawasan Tangerang itu menjadi buruan banyak orang gitu ya. Karena lompatan dari harga tanah dan bangunan. Gitu. Kira-kira analisa bisnisnya begitu ya. Nah, tentu ini tiap orang kan beda-beda potensinya, potensi berpikirnya beda-beda. Tapi kita bisa bentangkan suatu analisa ya. Kita kembali ke Kak Hilwah gitu ya. Kalau Kak Hilwah ini punya gaji misalnya 2 juta gitu sebulan. Ya. Dibagi 30 hari bisa berapa itu? Kalau 2 juta sebulan dibagi 30 hari berapa sehari? Berapa Pak? Kurang jelas suaranya. Gajinya 2 juta. Dibagi 30 hari. Nah, berapa sehari itu? Gajinya 2 juta. Dibagi 30 hari. Dibagi sebulan. Iya. Berapa ya? 60.000 mungkin Pak. Oke. 60.000 itu kalau Kak Hilwah sendiri makan sehari berapa ribu tuh biaya makan? Kalau untuk makan sendiri? Iya. Mungkin bisa 30 atau 40.000 mungkin. 30.000 lah ngirit ya, ngirit lah. Nah, jadi sisanya berapa itu? Sisanya 30 lah. Nah, itu sudah beli bensin motor belum itu? Belum ya? Belum. Cicilan motor belum dihitung ya? Kontrakan juga belum dihitung ya? Belum. Jadi maknanya kita ini kalau menggunakan konsep gaji, orang itu seumur-umur nggak bakalan bisa kebeli rumah. Benar nggak Kak? Betul. Nah, tetapi kenyataannya banyak orang yang rumahnya banyak. Gitu ya. Ini contoh aja gitu ya. Contoh aja yang mudah ini Pak ya. Nah, saya pun punya rumahnya lebih dari 5 gitu ya. Berarti kan bisa itu ya punya rumah banyak. Nah, bagaimana ini Kak Hilwah ini kalau punya gaji 2 juta, tapi harus beli rumah, harus punya rumah. Gimana caranya? Jawab Kak. Kalau karena gaji juga mungkin misal 2 juta. Pasti kurang ya Pak untuk makan sehari-hari pun kurang. Kayaknya program pemerintah ada yang rumah KPR kan Pak ya? Mungkin akan ngambil yang itu. Tapi kan ada DP-nya, ada cicilannya setiap bulan berapa itu? Kurang tahu sih. Mungkin minjem dulu ke bank. Ya bank yang mana kan itu sudah habis dipakai makan kita gajinya. Kurang tahu.
Riuh ya. Bingung. Korupsi aja, bisa korupsinya. Apa? Korupsi aja. Jangan dong, Pak. Korupsi dari mana kan kita bukan pejabat, nggak punya kewenangan uang kan. Iya. Jadi kita begini Kak ini. Jadi dengan usaha itu, misalnya begini, kita ini punya gaji berapa tadi 2 juta. Lalu kita pinjam ke bank misalnya 20 juta. Dari 20 juta itu 10 juta dipakai modal, 10 juta dipakai cicilan hutang. Mungkin dalam 4 bulan, 6 bulan itu kita punya penghasilan melebihi gaji kita? Mungkin sih. Mungkin lah, namanya juga orang usaha ya. Nah, Iya. jadi kalau orang bekerja itu gaji itu pasti habis. Pasti itu. Orang namanya bersyukur ya, saya punya gaji 2 juta bersyukur kita gunakan di bulan ini sampai habis. Bulan depan di PHK mau makan apa itu orang, ya kan? Nah, Iya. karena kesalahan memanage uang. Jadi harusnya uang itu jangan sampai dipakai makan semua, jangan sampai dipakai beli bensin kendaraan semua kan gitu. Jangan sampai dipakai kontrakan semua. Jadi kita harus putar ulang itu uang agar sebagiannya itu dipakai investasi gitu ya. Nah, investasinya gimana ini? Jadi kalau si kakak ini bisa pinjam ke bank 50 juta dari SK kerja itu ya. Lalu 50 juta itu 20 juta dipakai DP perumahan, 30 jutanya disimpan 10 juta, 20 juta dipakai usaha apa saja yang bisa, maka rumah itu bisa dimiliki. Ya kan? Dan pada 6 bulan atau setahun ke depan, sudah tidak lagi berharap kita ini digaji orang. Gajinya mau masuk atau tidak ke rekening nggak penting, karena saya punya untung dari gitu. Mungkin nggak rumah itu terbeli dengan cara begitu? Mungkin Pak, karena kan ada usaha juga kan dari modal yang didapat. Oke, keren ya. Baik, terima kasih Kak Hilwa. Baik, kita pindah lagi kepada teman kita nih yang pandai-pandai. Ini memang jaringan kita ini begini ya. Nah, baik. Nah, kita pindah kepada Kakak Hovifah. Hadir, Pak. Orang mana ya? Orang Tasik. Oh, benar-benar orang Tasik ini. Tasiknya di mana, Kak? Sarangnunggal. Sarangnunggal itu daerah pantai bukan? Iya, dekat pantai, Pak. 1 jam 2 jam. Sarangnunggal itu kan yang ke arah Tasik Selatan itu bukan? Iya, Tasik Selatan. Kalau di sana kan masih banyak kayu, bener nggak? Kayu. Pohon kayu itu yang hijau-hijau tuh? Iya, albiso. Albiso, benar albiso. Iya. Bambu masih banyak nggak di sana? Bambu mah jarang, Pak. Albiso. Buah-buahan ada? Jarang juga. Jati itu jati putih, apa namanya? Jati emas. Nggak tahu, Pak, itu mah jarang, Pak Nginten. Jika kumaha tanggal jati putih teh. Iya, duka. Ya udah ngaji wae di masjid dia aja ya, di pesantren wae. Baik ini. Saya pernah ikut ya di sekitar sana itu 20 hari. Saya ikut datang dari masjid ke masjid, dari pesantren ke pesantren gitu ya, bersama majelis ulama. Nah, itu di kawasan sana itu ada yang aheng gitu bagi saya. Ini kampung terpencil, tapi semua orang punya truk di sana itu. Punya truk yang harganya berapa 500 juta. Dan punya rumah itu paling sedikit di sana itu rumahnya berapa itu? Paling sedikit itu 1000 meter rumah di sana itu. Ada rumah-rumah tipe SSS sangat sempit sederhana sekali, nggak ada itu. Rumah 60 meter nggak ada. Jadi di sana paling sedikit rumah itu 100 hektar, 1000 meter gitu. Di depannya ada kolam, parkirnya luas gitu ya. Tamannya hijau gitu ya. Kemudian ada banyak ikan, ada banyak ayam-ayam peliharaan. Sejahteralah pokoknya orang sana. Dan ternyata ketika ditanya anak-anaknya, anak bapak di mana? Anak saya magang kemana-mana. Gitu. Dia meneruskan saya punya truk di sana, sama juga usahanya di bidang kayu. Gitu. Kemudian saya penasaran di Bandung Timur ini. Ini kan banyak nih yang jualan itu kayu. Ini di mana kayu ini? Apakah dari Tangerang, kayu ini? Apakah dari Soreang gitu ya? Atau dari mana? Atau dari Bogor? Ternyata semua ya yang jual kayu di sini itu di Pangandaran asalnya, di Ciamis, di Tasik itu asalnya. Di daerah yang Hovifah ini. Kemudian orang dinya ya. Bener nggak kayak itu? Mohon Panginten dasar. Dusun dong. Udah banyak ini, Pak. Banyak yang punya kebun gitu kan ya. Jadi banyak yang beli benih albiso gitu kan buat masa depan gitu, tabungan kayak gitu. Kebanyakan. Baik. Makasih Kak, makasih. Jadi ini pencerahan bagi kita bahwa ternyata karya itu nggak jauh-jauh ya. Ada di sekitar kita, ada di atas hamparan tanah kita gitu. Ada dari pandangan dari inspirasi karir dari orang tua kita, tetangga kita, Pak RW, Pak DKM ya. Apa sih Pak? Si Bapak itu yang jadi lurah atau yang kemarin menyalonkan lurah nggak jadi itu. Dari sana lah inspirasi karir itu. Baik, terima kasih Kak Hovifah. Selanjutnya kita pindah nih ke Ilham Esa Putra. Kak Ilham? Iya Pak. Orang mana Kak ini? Orang Sumedang Pak. Di mana Sumedangnya? Di Cimalaka. Itu kan ada kampung licin di sana, jalan licin ada? Apa kampung licin? Oh iya. Iya Pak. Apa itu daerah licin tuh? Kalau saya agak kurang tahu Pak kalau daerah licin, soalnya saya Cimalakanya tuh di Sarua, agak jauh, jadi kurang tahu kalau daerah situ. Tapi kalau daerah situ tahu saya kayak ada galian kayak gitu. Benar. Itu galian pasir ya? Iya.
Ya pernah nggak ini dari Sumedang ke arah Bandung jam 10 malam, pernah nggak? Jam 11 malam gitu. Pernah Pak, pernah. Ditemui apa saja di jalan itu? Iya, truk-truk yang gede Pak. Bawa apa truk itu? Iya, bawa pasir kayaknya Pak. Dari mana pasirnya? Dari itu kayak. Ya, dari daerah licin ya. Iya. Dulu SMA di mana? Di Mandua, Sumedang Pak. Oh, di kota itu ya. Iya. Kan di daerah licin itu ada 2 SMA, satu SMA Negeri Cimalaka, 2 SMA Negeri 2 Cimalaka yang bekas SPG itu dulu ya. Iya. Karena menteri pendidikan yang nggak jadi ya gitu. Jadi tahunya jadi pasir yang tahunya. Nah, gini kita ingin tanya begini ya. Kalau orang kan sekarang ini sudah berubah dari batu bata merah nih kan, yang banyak di Garut itu sudah hampir bangkrut, bata merah di Garut itu. Bata merah di Karawang pun sudah hampir bangkrut. Karena seluruh rumah ini sudah beralih dari bata merah menjadi bata hebel, bata ringan tuh yang putih itu ya. Nah, dan itu bahannya kan ada 2, satu styrofoam itu, yang kedua pasir gitu ya. Nah, saya ingin tanya ini, saya mau nggak menekuni itu usaha itu? Gimana ya? Insya Allah Pak kalau rezekinya di situ mah. Gimana caranya bikinnya? Ya belajar dulu kayaknya Pak. Belajar ke siapa itu? Paling nanya-nanya ke orang situnya kali Pak. Mungkin. Orang sana nggak ada yang bikin bata hebel, nggak ada orang sana. Mereka jual pasirnya langsung. Nanya ke siapa coba? Harus kuliah lagi kayaknya Pak. Nah, oke lah. Jadi ini bisa kita ambil hikmah ya, bahwa usaha-usaha baru itu susah teknologinya, susah pasarnya, susah modalnya. Tapi kalau tadi meneruskan ayam dari bapaknya, meneruskan menjahit daripada kakeknya kan, meneruskan komunitas di kampung itu main batu, batu alam, mudah itu kan. Berbeda dengan usaha yang sama sekali baru gitu ya. Nah, Kak Ilham untuk memulai usaha seperti itu diperlukan ekstra gitu ya, ekstra skill, ekstra modal, ekstra relasi pokoknya kemungkinan gagalnya itu bisa 99% kemungkinan gagalnya. Jadi kalau mau usaha di daerah licin, gampang aja Kak. Tinggal sewa traktor, sewa beko, sewa truk, kirimlah ke daerah saya itu. Laku itu, nggak usah ke rekening itu, mudah gitu ya. Bisa lah satu truk berapa lebihnya gitu. Kirimlah 100 truk per hari gitu ya. Jadi miliarder ya Pak. Ya. Ya Pak. Jadi kalau mau belajar belajar hebel itu, udah datang ke Karawang itu. Nah, nanti dari Karawang itu putar kiri jalan awan itu ya. Saya kemarin ke Nyasar waktu Lebaran itu. Nah ternyata di sana industri besar semua termasuk hebel. Nah, daerah namanya itu yang dari mana? Dari Bogor, dari Karawang menuju ke daerah Cianjur, ada jalan lintas tuh. Daerah apa namanya itu Kak? Kurang tahu Pak. Lewat perkebunan sawit, sawit, lewat perkebunan sawit. Nah, sebelumnya itu industri itu, besar sekali kawasan industri, kawasan industri, ada pintu tolnya itu di Karawang tuh, namanya apa itu. Nah, gede sekali lah, kurang lebih 3 kecamatan itu, gede itu. Nah, darinya lah diajarnya, Anda bakal ditanya bisa apa ini kan, siapa ini, mana surat jalannya, gitu. Artinya tidak akan bisa masuk ke sana kan. Iya. Niat nggak kesampaian karena sudah dihalangi oleh satpam. Caranya gimana tuh? Ya bekerja dulu lah di sana, ya kan? Tahun, 2 tahun sampai ilmunya didapat ya. Kan gitulah. Baik, makasih Kak. Ya, sama-sama Pak. Kita pindah nih kepada Lara Dita. Kak Lara Dita. Kak Lara, sepertinya beliau ini terganggu sinyal ya. Nah, kita pindah dulu kepada Lulu Rosa. Hadir Pak. Nah, orang mana Kak ini? Orang Tangerang Pak. Tangerang mana? Kota Tangerang. Nah, ini pernah tahu Cisauk kan? Dengar nggak Cisauk? Di mana Pak? Cisauk, daerah Cisauk. Kurang tahu Pak. Soalnya Tangerangnya pinggir Jakarta Barat, jadi kurang tahu daerah sana. Nah, pinggir Jakarta Barat itu berarti dekat Tanjung Priok gitu ya? Dari Jakarta Utara itu ya? Dekat mana itu daerah Jakartanya? Di mana ya? Dekat Cengkareng Pak. Oh iya, dekat bandara, iya benar. Ya. Nah, di sana lebih ke itu ya, ke layanan jasa ya? Iya Pak. Nah, baik nih Kak, kalau misalnya ada orang nih dibuka lowongan tuh di bandara Sutam ya, Bandara Soekarno-Hatta gitu untuk HRD misalnya karyawan baru atau untuk mentor pembina bisnis yang ada di kawasan itu misalnya. Mau nggak akan ditawari itu? Kalau mampu mau aja Pak. Itu cirinya mampu itu apa gitu? Ya kalau sesuai dengan passion saya ya bisa-bisa aja. Nah, oke, bagus. Oke, bagus. Makasih Kak ya.
Yang tadi Cisauk itu daerah pasir kan itu, sama dengan Cimalaka gitu ya. Nah. Oke, Pak. Kita lanjut lagi nih kepada Kameti Nur Aini. Ya, Pak. Orang mana nih, Kak? Orang Garut. Di mana Garut, Kak? Garutnya jauh di Pendai. Pendai. Lewat Singajaya, Pendai itu kan? Iya, iya. Nah, saya tanya nih, pernah tahu nggak si gunung bernama Sinatuwu? Nggak tahu. Apa lagi? Sungai Cikaengan. Iya, iya tahu. Tahu. Apa itu? Yang Gunung Batu itu apa namanya? Yang ada gua itu? Apa nama Gunung Batu yang ada guanya itu? Apa, Pak? Gunung Batu itu pernah dipakai iklan rokok itu gunung itu. Pernah dengar Gunung Lumbung? Oh, iya. Pernah dengar? Pernah. Nah, pernah ke sana belum? Belum pernah. Nah, janganlah itu ya. Jangan ke sana lah. Saya kata orang kalau pernah ke Gunung Lumbung itu bakal jadi orang kaya itu kan. Pernah dengar nggak itu? Gunung Lumbung bakal jadi orang kaya. Oh, nggak tahu, Pak. Nggak pernah. Nah, jangan tahu ya. Nanti jadi orang kaya. Ini saya ingin kasih tahu nih ya. Jadi Gunung Lumbung itu perbatasan Garut Selatan dengan Tasik gitu ya. Yang banyak perkebunan teh itu. Saya pernah jalan kaki dari sana ke gitu ya. Jadi bakal jadi orang kaya itu tadi. Nah, saya datang ke sana itu, ternyata baru sepertiga perjalanan itu mau pulang lagi gitu ya. Apa yang bikin jadi pulang lagi itu? Karena takut ya. Hijau, kemudian tebing, anginnya kencang, orang bisa jatuh gitu. Jadi baru sepertiga pun ingin pulang kita ini. Tapi karena penasaran apa yang ada di atas itu, nyampe juga akhirnya ke atas. Walaupun harus melewati ular lah yang dilewati. Ular apa itu? Ular kaboa itu. Ular apa? Ular hoe itu ya. Ular rotan itu. Kemudian apa itu sumur-sumur babi kita lewati, tapi nyampe lagi juga ke sana. Dan bertemulah dengan makam yang panjangnya itu 4 meter. Saya mikir ini, apa benar ini makam orang gitu ya. Karena kita Kontropus saja yang ribuan tahun itu, yang jutaan tahun, panjangnya hanya 180 cm. Tapi ini orang-orang baru-baru ini panjangnya 4 meter. Saya berkeyakinan itu makam bohong gitu ya, bukan makam orang itu, makam dibikin-bikin. Lalu kalau ada makam di sana, memang tinggal di mana orang ini, nggak ada rumah gitu ya. Kalau meninggal di bawah ditarik ke atas juga nggak dimengerti juga, jadi tempat mudah aja orang memakamkan gitu ya. Jadi saya punya keyakinan itu makam bohong. Tapi apa hubungannya dengan jadi orang kaya gitu? Menurut saya ada hubungannya. Hubungannya begini, hubungannya. Jadi orang mau datang ke sana itu motivasinya ingin jadi orang kaya. Harus melewati apa itu tebing yang tinggi, risiko jatuh, digigit ular dan diterkam oleh babi gitu ya. Nah, mau nggak nih? Kami ini mau nggak digigit ular, diterkam atau babi jatuh? Mau nggak? Nggak mau, Pak. Silahkan. Tapi kalau bakal jadi orang kaya, mau nggak datang ke sana? Nggak juga. Nah inilah begini. Kalau orang mau jadi orang kaya, mau datang ke sana, gitu ya. Jadi yang membuat kekayaan itu bukan gunung lumbungnya, bukan hak makamnya, tetapi apa tuh berani mengambil risikonya, gitu ya. Jadi apa itu need for achievement ini, dorongan berprestasi inilah yang membuat orang itu jadi orang kaya. Maka dia pulang dari sana kan semangat tuh usaha. Kan saya sudah dikasih tahu tuh, karena sudah nyampe sana bakal jadi orang kaya. Maka yang tadinya usahanya 3 jam, 5 jam menjadi 15 jam itu usahanya. Kan? Yang tadinya berdagang 3 orang menjadi kepada 300 orang. Yang tadinya produksi berapa 10 biji menjadi 10.000 biji gitu ya. Nah, mungkin jadi orang kaya itu Kak? Mungkin Pak. Mungkin. Jadi dari motivasinya ya, dari semangatnya ya. Saya ingin tanya Kak ini, apakah itu logik tidak gitu? Orang ingin jadi orang kaya harus datang ke makam? Kalau misalkan kayaknya karena datang ke makam sih enggak, tapi kalau kayaknya karena motivasi dia buat usaha lebih keras lagi itu yang logikanya itu sih Pak. Baik nih. Nyambung kalau begini ya, nyambung nih, nyambung. Oke. Mau nggak melatih orang nih? Kamu kalau ingin jadi ilmuwan, nah mari kita datang ke puncak gunung sana. Siapa yang cepat duluan, itu bakal jadi ilmuwan. Bisa nggak? Berani nggak mengatakan begitu? Membimbing orang dengan cara begitu? Gimana Pak? Kurang jelas Pak. Ini ada banyak orang pelatihan seperti Agim tuh ya. Agim tuh punya pelatihan anak muda. Jadi dia naik puncak gunung atau naik tebing ya, yang dari besi itu, bulantung gitu ya. Nah, mulai pun tiba-tiba itu, pleset itu. Tapi orang untuk calon manajer, untuk calon direktur, untuk calon apa itu entrepreneur harus mencoba itu ya, naik tebing yang tajam itu. Nah, katanya teori itu berkorelasi dengan keberanian orang mengambil risiko. Nah, yang kita tanya nih Kamet ini, kalau ingin jadi mentor ya, nah, maka ajaklah orang pada kesulitan itu gitu. Nah, logiknya itu. Gimana ya? Itu ada di Darut Tauhid Kak itu. Oh. Nah, apa-apa Kak ya? Nah, oke lah, cukup Kak ya. Baik, terima kasih Kak Meti.
Berikutnya kita pindah kepada Kak Hidir. Iya, Pak. Nah, orang mana Kak Hidir nih? Mana Kak? Orang Cirebon. Cirebon? Iya, Pak. Ah, di mana Cirebonnya? Gimana, Pak? Cirebonnya di mana? Cirebonnya di mana, Kak? Cirebonnya di dekat perbatasan Kuningan, Pak. Cirebon Barat, Cirebon Timur. Oh, itu. Yang Pernah dekat dengar nggak? Sumur 7. Sumur 7 Siliwangi. Pernah, Pak? Ada Ya, kolam pernah, renangnya? Ada kolam renangnya? Kalau nggak salah mah nggak ada, cuma ada sumber aja, Pak. Pernah ke sana gitu? Belum, Pak. Ah, Itu ada di daerah. Ada kolam renangnya. Itu kolam renangnya. Tujuh sumur. Datangnya harus malam-malam. Baik ini Kak, baik begini. Jadi di mana di sumur 7 itu banyak orang berkeyakinan kalau mandi daerah sumur 7 itu ya, kalau dia mau jadi pengusaha maka datanglah ke sana, usahanya bakal sukses. Kalau dia belajar ilmu lalu datang ke sumur 7 itu katanya dia akan mengerti ilmu-ilmu. Kalau datang ke sana mau jadi jenderal misalnya ya, terpilih jadi jenderal. Kalau dia mau tes misalnya ikut S2 di mana? Di luar negeri misalnya kan, datang dulu ke sana itu lulus kira-kira begitu ya. Itu keyakinan orang tuh banyak yang begitu. Saya pernah nanya itu. Nah, saya ingin tanya begini kan, apa hubungannya gitu ya, datang ke sumur itu ini pada konteks karir ya, dengan tercapainya cita-cita dia itu. Nah, boleh jawab nggak? Mana Pak? Kurang jelas tadi. Nah, nggak apa-apa. Nah, ini sinyalnya memang kurang bagus nih kayaknya. Baik, kita pindah dulu nih kepada Kak Madinah Kanta. Iya, Pak. Nah, yang cerita sumur 7 itu terdengar nggak, Kak? Nah, cerita sumur 7, terdengar nggak tuh? Kurang terdengar, Pak. Tadi putus-putus. Oh iya, nggak apa-apa ya. Kembali dulu nih kepada Kakak Leni Sumarni. Iya, Pak. Terdengar nggak cerita itu? Tidak. Tidak, Pak. Kalau gitu, berarti ini sinyal di saya ini kurang bagus ya. Baik, sementara itu dulu topik kita berkaitan dengan mentor ya. Bahwa kemajuan seseorang itu, kemajuan satu kawasan itu taut bertaut dengan turun-temurun dalam satu kawasan, dalam satu tradisi, orang dalam keluarga, dalam satu kampung, dan mungkin dalam satu negara gitu ya, mungkin sampai luas sejauh itu. Saya ingin sampaikan untuk minggu depan itu tidak ada materi ya. Nah, jadi minggu depan itu hanya membuat laporan perencanaan karir untuk 5 tahun ke depan. Nah, nanti kita bagikan ininya template-nya, apa yang mesti dilaporkan, yang mesti ditulis ya kan. Kemudian apa yang mesti bisa dipresentasikan di dalam perkuliahan virtual kita. Minggu depan itu kan sudah terakhir ya. Nah, jadi kita ini mantapkan kita ini mau jadi seperti apa, kan tentu apa yang kita rencanakan. Jadi seseorang yang merencanakan dengan baik, maka dia akan lebih mungkin mencapai kebaikan itu. Dan seseorang yang gagal merencanakan, maka lebih mungkin orang itu untuk gagal gitu. Maka dari itu kita mencoba merencanakan yang baik-baik agar yang baik itu bisa kita capai di dalam waktu 5 tahun ke depan. Ya syukur-syukuran lebih cepat dari itu. Itu template-nya kita kirimkan tadi. Dan untuk pertemuan kali ini saya ingin sampaikan terima kasih kepada kali ini kita yang PJ luar biasa ya. Semoga Allah menambahkan kebaikan kepada beliau ini, menambah amal kemuliaan. Juga kepada Kak Kosma kita, Kak Wakil Kosma, Kak Bendahara, Kak Kelas ya, Sekretaris itu ya. Kepada penanya yang selalu standby itu, kepada penyimak aktif. Semoga semua ini kita mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan bahwa apabila seseorang itu mempunyai pekerjaan, maka seakan-akan Allah telah menurunkan surganya bagi orang itu. Apabila seorang punya kemantapan karir, maka seakan-akan Allah telah memberikan seluruh surganya kepada orang itu. Kan filosofinya begitu. Maka ketetapan kita dalam pekerjaan, dalam karir ini adalah bagian dari kita membukakan pintu surga untuk diri kita, ya kan, untuk keluarga kita. Kira-kira begitu ya. Sami aja, mohon maaf atas segala kekurangan dan forum ini dikembalikan kembali kepada KKPJ kita. Apabila ada yang ditanyakan boleh juga. Apabila kita tutup, dari persilakan juga. Sami aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberi kuis kepada kita. Mungkin kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan atau sebelum menutup perkuliahan hari ini, mari kita on cam dulu ya semua, kita dokumentasi dulu untuk bukti kehadiran. Yo yang belum on cam.
Dengan yang Bu Mangkem, Nia, Hamidan, Syahri, Ngerti, Rizky, Hanida. Negara raja udah dipotong mah itu. Udah foto maju sampai daya 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Dah. Terima kasih Inaz, terima kasih juga kepada Bapak Sugandi Miharja yang telah memberi materi yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada kelompok 12. Untuk menutup perkuliahan hari ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama.